biasa. Semoga semuanya sehat dan sukacita ya. Senang sekali bisa beribadah bersama kalian di hari Minggu ini. Mari kita bersukacita bersama dan selalu mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita patut memuji Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Dia begitu mulia dan Dia sangat mengasihi kita. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah hari lepas hari. Pun di hari Minggu ini kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Kami hendak memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyapa dan memberkati kami dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku
siap mendengar. Bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 11 sampai 20. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 11 sampai 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil Samuel seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ayat 11 sampai 20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menapati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan
atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Samuel. Samuel adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ibu Hana ketika berdoa di Bait Allah mengatakan bahwa saat dia hamil dan memiliki seorang anak, Ibu Hana berjanji kepada Tuhan untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, akhirnya lahirlah Samuel. Samuel yang masih kecil diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Nah, Samuel melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, pada suatu hari, Imam Eli yang matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Tiba-tiba terdengarlah sebuah suara, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah Samuel tidur. Dan Tuhan kembali memanggil Samuel sekali lagi. Samuel terbangun. Kemudian dia berlari mendapatkan Imam Eli. Katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali anakku." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun. Lalu pergilah mendapatkan Imam Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Dan mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu
berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa," kata Eli, "apakah disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Nah, Samuel menceritakan semua yang difirmankan Tuhan kepada Imam Eli. Samuel anak yang baik. Samuel mendengar semua panggilan Tuhan. Samuel mendengarkan firman Tuhan yang difirmankan kepadanya. Nah, itulah cerita hari ini. Samuel adalah anak penurut, sama seperti kalian. Jadilah anak-anak penurut seperti Samuel. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan sebuah lagu supaya kita ingat selalu pesan Tuhan Yesus. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hambamu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Teman-teman dan kakak-kakak pelayan remaja, sekarang kita akan menaikkan sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Bangkit berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita. Ibu sekalian, mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Teman-teman dan kakak-kakak remaja, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu dalam kantong. Kemudian nanti pada saatnya bisa diserahkan ke gereja atau kita bisa minta tolong orang tua untuk mentransfernya ke rekening gereja. Mari kita nyanyikan lagu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, ajarlah kami menjadi anak-Mu yang melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan kakak-kakak pelayan di Komisi Anak. Terima kasih karena hari ini kami telah belajar bahwa aku ingin menjadi anak penurut. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu bagi para pendeta, majelis di gereja, orang tua, kakak-kakak pelayan komisi anak, dan guru-guru di sekolah yang menolong, mengajar, serta mengenalkan kami kepada Tuhan dan hidup beriman. Kami berdoa untuk presiden, para menteri, dan para pemimpin daerah. Tuhan berkati agar pemimpin Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera, serta menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja dengan profesi apapun, Tuhan berkati agar dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh
dan penuh ketelitian. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua di seluruh dunia sedang khawatir dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Tuhan, berkati upaya para peneliti agar dapat membuat vaksin dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak, sehingga wabah ini dapat segera berakhir. Tuhan, kuatkan dan berikan kesehatan bagi para petugas medis yang menangani pasien di rumah sakit. Tuhan, berikan kami semangat mematuhi anjuran pemerintah dan kerajinan untuk membiasakan hidup sehat. Tuhan, berkati teman-teman kami bila mereka sakit. Tuhan, beri kesembuhan, terutama Tuhan berkati teman-teman kami yang terkena COVID-19. Beri mereka semangat dan kesembuhan. Bila mereka sedang berpergian, Tuhan lindungi dia. Bila dia malas, Tuhan berkati dia agar rajin beribadah lagi. Bagi teman-teman kami yang merindukan kasih sayang dan pemeliharaan orang tua, Tuhan beri kekuatan dan sukacittaan. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan-Mu dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan, berkati dan berikan hikmat-Mu bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, setelah ibadah ini kami akan beraktivitas bersama keluarga. Tuhan juga berkati agar kami dapat melakukannya yang terbaik dan dapat kami jadikan pelajaran bagi kehidupan kami di masa depan. Tuhan Yesus, berkatilah kami di minggu yang akan datang, saat kami bermain, belajar, ataupun tidur. Berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman dan kakak-kakak pelari baca, kita sudah bersukacita bersama mendengarkan cerita dan memberi persembahan kita. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan yang akan melindungi kita dalam kehidupan kita. Ingat selalu pesan Tuhan Yesus ya, dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu yang akan datang. Dadah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang
Jadi caranya itu kita harus siapin 3-5 pemain Kak. Habis itu nanti yang di orang pertama itu akan membisikkan ayat Kak. Lalu nanti akan dilanjutkan ke pemain selanjutnya sampai pemain terakhir yang harus membacakan apa isi ayat tersebut dan tidak boleh salah Kak. Oh gitu cara mainnya. Kita main yuk. Ayo. Nah karena kita berdua jadinya kita mau panggil kakak Ica nih buat main bersama. Kalau kalian di rumah punya adik atau kakak bisa bermain bersama dengan keluarga, ayah, ibu, atau adik kakak kalian. Kakak Ica. Halo adik-adik aku. Hai. Lagi pada mau main apa nih? Kita mau main kuda bisik Kak. Oh, aku boleh ikutan nggak? Boleh. Ya, jadi gimana nih cara permainannya? Gimana peraturannya itu? Yang pertama kita home pipa dulu untuk Mendapatkan giliran. mendapatkan giliran Terus, pemain pertama, pemain kedua, dan pemain ketiga. Nanti pemain pertama itu bisikin ke pemain kedua dan pemain kedua harus bisikin ke pemain ketiga. udah, terus yang ketiga baru bilangin ya isinya ya, isi yang dibisikin. Oke. Oke. Kita home pimpa yuk. Home pimpa, layung gambreng. Gambreng. Rena Oke. pertama. Rena pemain pertama. Sweet. Oke, aku menang. Berarti aku di tengah ya. Berarti aku di tengah, Rena yang bacain ayatnya. Ayo, kita harus merem. Nanti dibisikin sama Renata. Oke. Oke, jadi Kathy udah dengerin. Ayo, apa Kat? Efesus 1 ayat 5. Jadilah anak. Aku lupa. Apa jawabannya Renata? Jawabannya adalah Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Nah, teman-teman di rumah juga bisa main game kayak kita. Jadi kita bisa menghafalkan ayat Alkitab sambil bermain bersama dengan keluarga kita. Wah, jawaban aku salah dong. Ya, nanti habis ini kita cari ayat yang lain ya, biar kita juga sambil belajar Alkitab. Ya udah, ayo kita lanjut main. Jadi, teman-teman, aktivitasnya itu membuat video bersama keluarga kalian bermain kuda bisik. Apa ayatnya, Kak? Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dicatat ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa dikumpulkan ke kakak-kakak pelayan ibadah koma ya, atau bagikan ke IG koma GKJ. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.